selamat siang semuanya. Balik lagi ke acara kita Harmoni Batin. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang tentang kesehatan mental atau mental health pada era Gen Z. Jadi hari ini kita juga mendatangkan beberapa narasumber, yaitu Kak Ajeng dan Kak Zikri. Boleh applause untuk bintang tamu kita hari ini. Oke, sekarang kita udah ada Kak Zikri dan Kak Ajeng. Boleh memperkenalkan diri dari mahasiswa mana? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumarsala dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya Muhammad Zikri dari Institut Pertanian Bogor. Oke, terima kasih ya sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke talk show pada hari ini. Yang pertama nih jadi menurut kalian itu pandangan personal dari Kak Zikri atau Kak Ajeng itu bagaimana sih mental health itu? Atau apa sih mental health itu kira-kira? Menurut pandangan personal saya itu kesehatan mental itu adalah komponen penting dalam menjaga kesejahteraan kita secara keseluruhan, apalagi dalam konteks generasi Z ya, dan juga dengan tekanan dan tantangan yang mereka hadapi, membangun kesehatan mental yang baik dan juga menjadi sangat penting. Hal ini juga dapat membantu mereka mengatasi tekanan akademik, stres sosial, dan juga kekhawatiran yang di masa depan. Dan juga dengan memiliki kesehatan mental yang baik, Gen Z itu juga bisa dapat mengembangkan ketahanan mental, memiliki persepsi yang positif tentang diri mereka sendiri, dan juga memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan tumbuh secara pribadi, seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri tentang mental health ya, menurut pandangan personal saya percaya bahwa kesehatan mental adalah aspek yang tak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan. Kesehatan mental tidak hanya melibatkan ketiadaan penyakit atau gangguan mental, tetapi juga mencakup keadaan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang positif. Selain itu, memiliki motivasi yang kuat dan empati terhadap orang lain juga merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan mental. Bagaimana pentingnya membangun mental health yang baik bagi generasi Z dalam menghadapi tekanan dan tantangan yang kalian berdua hadapi? Boleh siapa yang mulai? Saya dulu ya. Membuat kekuatan mental yang baik bagi Gen Z itu sangat penting dalam menghadapi tekanan dan juga tantangan yang mereka hadapi ya. Juga dengan kekuatan mental yang baik, mereka dapat mengelola stres, meningkatkan ketahanan emosional, dan juga mengatasi masalah kesehatan seperti kecemasan, mengatasi masalah dengan efektif, dan juga dapat menjalin hubungan sosial yang sehat, seperti itu. Kalau dari saya sendiri sih, membangun kekuatan mental juga penting bagi generasi Z karena membantu mereka mengatasi tekanan dan ketantangan, meningkatkan ketahanan psikologis, serta memberikan kemampuan adaptasi yang dibutuhkan dalam dunia yang terus berubah. Selain itu, kekuatan mental yang kuat juga membantu mereka dalam membangun keterampilan sosial dan menemukan cara untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus. Oleh karena itu, membangun kekuatan mental yang baik sangat penting bagi generasi Z dalam menghadapi tekanan dan tantangan yang sedang mereka hadapi. Oke, jadi yang pentingnya mental health itu sangat penting banget ya di era sekarang ini, karena mungkin kita bisa dibilang dari generasi sebelumnya itu kita yang mentalnya yang terlalu apa-apa ngeluh, dikit-dikit stres gitu kali ya. Jadi memang tapi lebih bagus, lebih aware lagi kan ya. Jadi kita kalau misalnya ada kekurangan atau ada yang mau disampaikan gitu, jadi kita memiliki teman untuk sharing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bagaimana penggunaan media sosial dan teknologi mempengaruhi kesehatan mental pada generasi Z? Oke, penggunaan media sosial dan teknologi telah mempengaruhi kesehatan generasi Z. Dalam beberapa cara, generasi Z juga merupakan generasi yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat terhubung secara digital ya. Apalagi mereka cenderung mengalami dampak seperti kecanduan media sosial dan juga kekhawatiran akan citra diri mereka sendiri dan kurangnya interaksi sosial secara langsung, seperti itu ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Kak Ajeng tadi. Penggunaan teknologi yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan kesenjangan keterampilan dan mempengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan.
Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi yang sehat, membatasi waktu layar, dan mempromosikan interaksi sosial yang nyata untuk mendukung kesehatan mental generasi Z. Oke, jadi pengaruh media sosial terhadap mental health itu sangat penting ya. Jadi walaupun mungkin di zaman sekarang itu lebih gampang untuk kita sharing di Twitter gitu-gitu ya. Jadi terus juga bisa juga dengan mendengarkan lagu-lagu yang relate dengan kita gitu ya. Boleh saya lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah dari Kak Ajeng dan Kak Zikri pernah memiliki pengalaman atau pernah merasakan masalah mental health? Sebagai seorang mahasiswa, saya merasa tekanan dari berbagai aspek kehidupan ya. Saya pernah mengalami periode stres yang cukup berat akibat tugas kuliah yang menumpuk. Saya juga beruntung sekali memiliki teman-teman yang selalu mendukung saya dan bisa diajak bicara tentang masalah seperti ini. Pengalaman ini juga membuat saya semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental, dan saya sekarang lebih terbuka terhadap topik mental health seperti ini juga. Kalau dari saya, sebenarnya saya kan bukan seorang profesional di bidang kesehatan mental. Tapi saya adalah seorang individu yang pernah mengalami tantangan mental. Beberapa tahun lalu saya mengalami periode depresi yang cukup intens. Pada saat itu saya merasa sulit untuk berbicara tentang perasaan saya dan mencari bantuan. Pengalaman ini membuka mata saya tentang pentingnya berbicara terbuka tentang kesehatan mental dan mengurangi stigma yang terkait. Saya akhirnya mencari pertolongan dari seorang konselor dan mulai menjalani perawatan yang membantu saya pulih. Pengalaman saya sebagai individu yang pernah mengalami masalah mental membuat saya lebih memahami betapa pentingnya dukungan sosial dan kesadaran masyarakat tentang mental health ini. Oke, jadi memang pengalaman inspiratif untuk penonton yang di rumah juga ya, karena memang tidak bisa tidak bisa disepelekan gitu ya. Betul. Walaupun hanya kita menceritakan, mungkin kita hanya mengasih saran atau mendengarkan saja, itu sangat berdampak sekali untuk kita yang sedang mengalami stres atau pengen curhat aja gitu ya. Apalagi setiap orang kan mentalnya pasti berbeda-beda. Iya, betul. Jadi tidak perlu harus dilakukan. Ya, tapi berarti nggak pernah ada yang ngejudge mana gitu kalau dari kalian? Tentu ada aja, pasti Ada ya, aja, pasti ya. ada aja orang-orang yang kayak seperti itu. Tapi ya kita juga harus bisa untuk melawan itu, untuk menjaga kesehatan mental kita masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Apa peran generasi Z dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental? Generasi Z memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental karena mereka tumbuh dalam era teknologi yang terhubung dengan secara digital ya, sehingga memiliki pengaruh besar dalam mempromosikan kesadaran akan kesehatan mental melalui media sosial dan platform digital lainnya. Dan juga Gen Z juga cenderung terbuka terhadap berbagai pandangan dan pola pikir mereka masing-masing, sehingga dapat memperluas wawasan tentang isu kesehatan mental seperti itu. Kalau dari saya sendiri, generasi Z memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dengan aktif berbagi pengalaman, menyebarluaskan informasi melalui media sosial, dan mempromosikan budaya yang mendukung pembicaraan terbuka mengenai masalah kesehatan mental. Oke, jadi memang dari 5 poin atau 5 pertanyaan yang saya tanyakan itu memang mungkin sangat inspiratif, dan mungkin ada yang relate penonton di rumah, karena memang sangat penting sekali teman-teman untuk kita peduli dengan kesehatan mental. Betul. Jadi mungkin bisa diambil positifnya, negatifnya boleh dibuang aja gitu ya. Terima kasih telah menonton talk show pada hari ini. Saya dengan Sofia Alfiana dan narasumber saya Ajeng Marsala Dan Muhammad Zikri. kita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.